Dan kita akan membahas mengenai polisi yang diduga menolak mendampingi korban penembakan di rest area tol Tangerang Merak. Sudah terhubung bersama kami mantan Komisioner Kompolnas sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, Bapak Edi Saputra Hasibuan. Selamat siang, Pak Edi. Ya, Pak Edi, terima kasih sudah bergabung di iNews Siang, Pak. Kasus dugaan penolakan pendampingan oleh polisi ini mendapat sorotan publik, Pak. Dan banyak kasus serupa, laporan masyarakat ini tidak serta-merta mendapat respon dari polisi. Bagaimana Anda melihat kinerja kepolisian saat ini? Pertama, kita prihatin ya. Ada masyarakat kemudian menyampaikan pengaduan, menyampaikan datang meminta tolong, kemudian tidak direspon dan cepat ya. Saya kira itu memang boleh dikatakan tidak memiliki rasa kepedulian saya ya. Ya memang betul ya, ketika masyarakat menyampaikan pengaduan, maka tugas polisi adalah memintai kita informasi tentang data-data kendaraannya, kemudian kenapa ya, memang saya kira itu tugas polisi ya. Namun demikian, saat masyarakat misalnya menyampaikan pengaduan ya, dia dalam keadaan kesulitan, kemudian dalam keadaan bahaya, kemudian datang meminta tolong, kemudian polisinya tidak mau untuk hadir, saya kira kan memang bisa saja. Cukup ditugaskan satu orang personil untuk melakukan pendampingan. Saya kira kan memang bukanlah sesuatu yang sesuatu yang susah ya. Yang penting adalah sebetulnya niatnya bagaimana masyarakat hadir. Semua masyarakat datang ke kantor polisi itu karena butuh bantuan ya, termasuk kepada masyarakat tadi datang kepada polisi kemudian untuk meminta bantuan ya. Saya kira memang apapun juga alasannya permintaan masyarakat itu harus direspon dengan baik ya. Baik, Pak Edi, sebetulnya bagaimana Pak SOP kepolisian ini terkait dengan penerimaan laporan dari masyarakat? Memang kalau lihat SOP kan memang kalau setiap ada pengaduan kan memang didahului dengan laporan polisi ya. Tapi itu di dalam keadaan normal. Tapi dalam keadaan yang sangat darurat ya, polisi harus memberikan bantuan cepat ya, memberikan perlindungan ya. Sama saja ketika misalnya ada perampokan, kemudian ada orang dirampok melalui masyarakat tolong-tolong gitu kan, tidak akan mungkin dia harus bikin laporan dulu, tetapi polisi yang ada di situ harus memberikan respon. Sama juga dengan ini, ketika masyarakat ada datang ke kantor polisi, ke polsek setempat, kemudian meminta bantuan, kemudian dia dalam keadaan terdesak karena tadi ada ancaman senjata api ya, ada keterlibatan oknum di sini ya. Saya kira dia dalam keadaan kesulitan kemudian meminta bantuan ya. Ya, jadi kalau misalnya tidak dilayani, saya kira ini di luar daripada sesuatu yang normal ya. Saya kira Kapolseknya apalagi sudah diberitahu tidak memberikan respon, saya kira patut dievaluasi oleh Kapolda Banten. Baik, Pak Edi, untuk mengkonfirmasi kembali, ya apakah berarti saat masyarakat ini dalam kondisi terdesak atau darurat, itu artinya polisi memiliki wewenang untuk memulai tindakan tanpa menunggu dokumen lengkap? Betul ya, karena ini dalam situasi darurat ya. Sama saja seperti yang saya sampaikan, ada perampokan, kemudian polisi lewat situ ya. Tidak mungkin harus bikin laporan dulu, tetapi berikan dulu bantuan, lindungi masyarakat, berikan perlindungan kepada masyarakat. Tidak harus didahului, tetapi ya inilah tadi ya sudah disampaikan, kemudian tidak direspon dengan baik, kemudian akhirnya dengan kecewa masyarakat itu datang, terpaksa berusaha berjuang untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi hak miliknya ya. Boleh memang ketika polisi datang menanyakan identitas, boleh ya, memang itu hak polisi. Tetapi adalah dalam situasi tertentu seperti ini, dia dalam keadaan kesulitan, dia dalam keadaan darurat ya, dia dalam keadaan sangat mendesak ya, kemudian harusnya polsek di sana harus memberikan bantuan minimal mengirimkan ya satu atau dua personilnya untuk melakukan pengecekan ya, mana yang disampaikan oleh masyarakat tadi. Baik, itu artinya dokumen-dokumen tersebut dapat dilengkapi setelah dilakukan tindakan, betul Pak ya? Iya, berikan dulu masyarakat pertolongan, berikan dulu masyarakat pelayanan ya. Memang tugas polisi ya demikian ya. Baik, Pak Edi, tapi seperti kita ketahui kasus ini tidak satu kali dua kali terjadi,
terhadap masyarakat Indonesia. Apakah menurut Lemkapi diperlukan evaluasi terhadap SOP yang tengah berlaku saat ini untuk memperbaiki prosedur pelayanan publik di kepolisian, Pak? Saya kira kalau SOP itu sudah lengkap semua di kepolisian. Dan di situ dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu, dalam situasi mendesak, polisi wajib hukumnya memberikan bantuan. Dalam keadaan masyarakat mengalami musibah, Aman, Bang. kami situasi yang sangat genting, polisi wajib hukumnya memberikan bantuan, ya. Dan ini juga sering kami sampaikan kepada seluruh jajaran Polri, ya, termasuk kepada para Kapolda. Kami minta agar ini betul-betul harus menjadi perhatian, ya. Pelayanan Polri itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kehadiran Polri sangat dibutuhkan oleh masyarakat ketika dalam keadaan situasi tertentu, ada situasi darurat. Polisi diharapkan kehadirannya cepat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Baik, pertanyaan terakhir Pak Edi, jika terbukti petugas kepolisian dari Polsek Cinangka ini melanggar, apa sanksi terberat yang dapat diberikan? Ya, tentu saya sampaikan tadi bahwasanya jika betul, ya, Kapolsek sudah diberitahu, kemudian tidak memberikan respon apa-apa, saya kira pantas dilakukan dievaluasi oleh Kapolda Banten agar Kapolsek yang bersangkutan itu dievaluasi kinerjanya. Ini tidak pantas dilakukan oleh seorang Kapolsek, sudah mendapatkan laporan kemudian mendiamkan, ya, tidak merespon, ya. Saya kira hal sebenarnya harus menjadi perhatian, dan ini juga akan menjadi bahan introspeksi kepada seluruh jajaran Polri agar betul-betul bisa memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat, bisa memberikan perlindungan yang cepat kepada masyarakat, apalagi saat situasi genting, apalagi saat masyarakat membutuhkan bantuan, ya. Saya kira disinilah polisi hadir, datang sebagai pelayan, datang sebagai pelindung, datang sebagai penolong untuk masyarakat. Saya kira itulah yang diharapkan masyarakat. Baik, tentunya kita berharap bahwa polisi ke depannya dapat memberikan pelayanan dan juga perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam situasi darurat atau mendesak. Terima kasih Bapak Edi Saputra Hasibuan, mantan Komisioner Kompolnas sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau Lemkapi, atas waktu dia. Selamat siang, salam sehat, Pak. Salam.